Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak, hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025, dengan judul Mengasihi Tanpa Batas. Firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 54 sampai 60. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita berdoa lebih dulu. Hati kami sungguh limpah dengan syukur ya Bapa, untuk kesempatan baru, kesempatan yang berharga untuk kami berjumpa dengan kebenaran firman-Mu, yang adalah pribadi-Mu sendiri. Mari berbicara kepada setiap hati. Kami mau mendengar, kami mau memahami, mengerti tentang kehendak-Mu atas hidup kami. Dan mari Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa memahami, mengerti akan apa yang Bapa kehendaki untuk kami kerjakan. Hikmat yang datangnya dari Roh Kudus yang akan menolong kami memahami semua yang menjadi harapan-harapan Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Perikopnya, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu dia. Mereka menghalau dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mari kita mendalami makna bacaan firman hari ini dan temukan sebuah pesan yang secara pribadi Roh Kudus ingatkan. Apa yang terjadi dengan Stefanus? Apa doa Stefanus sebelum ia meninggal? Sobat WB yang terkasih, Stefanus adalah seorang murid Kristus yang hidupnya penuh dengan iman dan Roh Kudus. Dia dibawa ke hadapan pengadilan atas tuduhan palsu dan diizinkan untuk mengucapkan pembelaan. Namun ketika Stefanus memberikan pembelaannya, hati mereka menjadi panas. Karena itu mereka menyeret Stefanus dan melemparinya dengan batu. Disinilah kita belajar dari kebesaran hati Stefanus yang luar biasa. Sebelum dia mati, dia berlutut dan berdoa bagi para pembunuhnya. Dia tidak membenci orang-orang yang telah memfitnah dan hendak membunuhnya, tetapi dia justru mengasihani dan mendoakannya agar mereka tidak dihukum Tuhan. Stefanus
telah mengakhiri pertandingan hidupnya dengan kemenangan. Sobat WB, orang yang hatinya penuh dengan kasih Tuhan, hidupnya penuh dengan kasih terhadap sesama. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih, kita dimampukan untuk mengasihi, bahkan kepada mereka yang melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita. Kita tidak melihat lagi duka dan luka yang kita alami, tetapi kita melihat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, yang rela mati di kayu salib demi menebus hidup kita, orang berdosa. Sobat WB, mari buka hati kita untuk dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga kita dapat mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi kita. Tetaplah setia membagikan kasih Allah yang besar itu bagi orang lain sampai Dia memanggil kita kembali. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak. Hari ini kami mendapatkan contoh yang luar biasa dari sebuah kasih yang memampukan Stefanus untuk bisa mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Apa yang kami pelajari hari ini menjadi satu pengingat, menjadi satu penguat bagi kami untuk kami melakukan hal yang sama. Kami tahu kekuatan kami gak seberapa. Kami tidak mampu mengasihi ketika kami terluka. Tetapi hanya karena kami memandang kasih-Mu dan hanya karena kasih-Mu sudah memenuhi hati kami, kami dimampukan untuk tetap mengampuni, tetap mengasihi, walaupun kami dilukai. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh dalam hati kami. Dan Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat hati kita penuh dengan kasih Tuhan, kita pasti dimampukan untuk mengasihi.